Oke. Sekarang gue kayak gitu tuh. Ngapain? Oke guys, gengs tiga orang. Yes. Kembali lagi bersama kita. Dulu kali. Ini oh iya. Ulang. Cut. Gengs tiga orang kembali lagi bersama kita dengan gue Gaby. Gue Putri. Hai. Selamat hari Minggu, Sunday di Tigaran. Sunday. Sunday. Harusnya Saturday ya guys. Cuman karena kita kayaknya recordnya hari Minggu. Hari Minggu, so it's Minggu. Nggak apa-apa. Kita Sunday Tigaran. Terus kalau kata Putri, rilisnya on Good Friday. Tapi malam atau pagi gitu. Jadi tidak mengganggu kalian yang lagi sholat Jumat gitu ya. Benar. So, anyways, Kita mau bahas apa nih hari ini nih? topik kita lagi ya sekedar intermezzo bentar. Kita lagi keterbatasan jadi kita merekamnya juga masih lu dengar sendiri kan guys nih, suaranya agak halo. Apa ya? Agak-agak echo. Apa sih bahasanya Indonesianya? Menggema. Ada so banget ya. Karena di mana kita nih? Terus balik lagi tempat sekolah kita tercinta, tempat kuliah kita ya. Terus kita minjem satu ruangannya gitu, bener-bener satu ruangan coba kita pinjem. Cuma kan nggak tahu kan ruangan apa yang kita pinjem. Ruangan yang banyak tangganya guys. Emergency room, emergency stairs kayaknya. Tangga darurat lah ya. Moga-moga sepanjang kita ngobrol ini nggak ada gangguan ya. Insya Allah nggak ada. Apalagi yang mungkin ada yang ikut kali Gap ya. Jangan sampai. Mungkin lagi nonton di atas tuh ngumpul. Jangan dong. Oh kalau mereka sih nggak apa-apa, karena mereka nggak ribut ya. Cuman kalau manusia asli kayaknya. Oke, paham. Oke. Kita balik ke Lanjut. laptop nih. Lanjut. Topik kita apa ya? Topik kita tuh mengenai, gue boleh nggak sih ngomong gini? Gue takut trigger warning nih bahasa ini. Iya Itu. kan. Tapi nggak apa-apa, kita coba sebutin aja dulu. Kalau Mungkin. emang kena sensor. Ini kita bisa pakai istilah lain kali ya. Cuman nggak tahu kan ketahuannya nanti ya. Iya. Pokoknya intinya topik kita adalah Crime aja gimana? crime. Lebih ke genre kita tuh thriller guys sebenarnya sih jatuhnya. Harapan kita. Elah, udah langsung aja kalian to the point. Pokoknya inti tentang misah-misahkan bagian-bagian tubuh manusia. Nah itu ada istilahnya. Istilahnya apa? MUTILASI. Masak-masak lah. Gitu. Masak-masak ya. Masak daging manusia. Oke, kenapa kita ngebahas Multatuli? Iya, Multatuli aja. Kenapa kita membahas mengenai Multatuli? Sebenarnya biar agak menyerempet ke horor sih. Ini Roy, kalau sebenarnya dia mati nggak apa-apa kan ya? Gak apa-apa. Oke. Nah, kenapa kita ngebahas Multatuli itu ya biar agak nyerempet ke apa ya? Emang topik inti kita gitu, which is horor kan. Moga-moga ada sedikit nyerempet. Emang sih nggak horor 100%, lebih ke traumatis gitu ya, lebih ke thriller sih sebenarnya, benar-benar tadi kata lo. Nah, anyway, setiap kita mau ngomongin suatu topik itu
kita research coy. Benar. Research. Nggak bisa asal ngomong, karena ini menurut gue berat banget sih gitu emang. Iya. Berat Gue banget. sampai gitu. kayak ngomongin gini pun pokoknya baca riset gitu. Emang nggak semua orang kan paham sebenarnya. Oh, udah riset sekalipun pasti masih ada kurang-kurangnya gitu. Benar. Nah, cuman kali ini moga-moga persiapan riset kita cukup ya. Jadi walaupun dibawa lagi. Iya. Nggak apa-apa. Mungkin kita nggak bisa terlalu mewakili begitu banyak karena kita juga akan ada keterbatasan waktu di sini. Namanya juga ada trial on trial ya. Benar. Dari episode bonus atau episode spesial pertama. So kita masuk aja ke intinya. Aku pengen tahu nih dari Putri. Kira-kira apa sih yang lo gali kemarin itu? Riset-riset yang lo gali gitu soal multatuli. ini bukan literally multatuli ya, itu hanya pergeseran aja gitu biar mungkin Penyebutan kata lah ya biar nggak terlalu. kena sensor takutnya nanti kan. Kalau untuk itu sih gue nggak terlalu ini gitu, tapi gue takut loh masalah apa bahasanya sih crime kayak gitu ya. Jadi gue lebih kemarin sih gue lebih cari ke apa yang menyebabkan mereka melakukan hal itu. Yes, sama. Gue tuh sebenarnya ada sempat baca dikit sih. Terus akhirnya ujungnya kita tuh jadi kayak penasaran gak sih? Apa sih kenapa sih bisa ada kayak gitu kejadian kayak gitu? Apa yang mendorong mereka untuk ngelakuin itu ya? Iya. Karena orang normal aja tuh jangan kan ngeliat badan manusia ya, ngeliat badan hewan tuh kadang suka takut nggak sih? Iya, kasihan. Sampai mikir, takut. ih sumpah nggak bisa bayangin gitu loh kalau kita ngelakuin itu ke manusia. Bener-bener. Aduh merinding gue. Itu tuh kayak ini nggak sih kalau kalian pernah dengar atau tahu sedikit ada sekilas aja ya kasus yang kita kalau lagi di kelas lab anak IPA SMA itu ada bukan satu tugas ya tapi satu praktek yang kita sering dan gue pikir kayaknya zaman sekarang tuh masih ada kayaknya di satu dua sekolah which is kita mempelajari kata-kata kodok. Membelah diri. Masalahnya kodoknya teriak, nggak membelah gitu. diri. Iya, ada yang membelah dia itu masalahnya. Kan dulu gue pernah ngelakuin itu jujur ya waktu SMP. Cuman tuh emang kita harus mengkondisikan di mana hewan itu sudah tidak bernyawa. Oh, berarti lebih parah gue. Sudah. Itu benar-benar sudah kita metong. melakukan pembelahan-belahan seperti itu. Masih hidup. Iya, lu bayangin. Jadi itu kita praktekin hanya demi dan atas nama ilmu. Science ya. Hanya demi dan atas nama science. Oh my god, beneran. Kita hanya perlu ingin tahu kulitnya seperti apa, epidermis seperti apa, otot seperti apa, tulang seperti apa, organ dalam seperti apa. Sorry ya, cairan merah yang itu seperti apa. Cuma demi itu coy. Kita bela-belain malam sebelumnya karena pasti nggak ada yang mau dari 1 minggu sebelum udah nangkap terus nyimpen, nggak ada orang. Biasanya tuh malam sebelum hari H kita berbondong-bondong tuh rame segrup waktu itu sampai nanya udah nangkap belum, udah ada yang ketangkap belum nih di kebun gue banyak nih di taman gue itu jadi dikumpulin karena kan satu kelas bisa berapa kelompok ya, at least bawa satu objek kata lagi Objek gitu ya. iya kayak gitu nggak sih jadinya kayak kita udah didoktrin dari kecil gitu ya. Iya. Soalnya kalau dulu gue tuh emang harus bawa gudang gue kalau masih hidup kan ikan, atau gue ingat ikan dan itu harus dikasih formalin biar tok gitu loh, biar kasih formalin metong pelan-pelan. iya. Oh, Jadi pas kita membelah belek itu mereka udah nggak bernyawa. emang tahu dari mana kalau dia dikasih formalin nggak merasakan Karena sakit? Karena teman gue bawa burung. Iya maksudnya sekalipun teman lo bawa burung, and then burungnya dikasih Kan formalin. formalin kan alkohol gitu. Lo pernah nyium kan? Itu baunya nyengat banget buat gue aja nyengat. Gimana buat hewan yang dimandiin gitu loh. Iya tapi tahu dari mana kalau hewan itu nggak akan merasakan sakit lagi? Ya kan bukan masa itu ya, kalau lu motong teriak-teriak itu lebih serem lagi nggak sih, Gap? Lebih sakit lagi dibanding harus lo. Jadi ceritanya ini mati rasa gitu. Mati rasa, benar. Kata siapa? Kata gurunya. Karena kan kita masih SMP ya, masih dalam keadaan
bego banget dulu kita kan. Dibanding kalau harus motong terus berbunyi gitu loh. Jadi kita sebenarnya udah diajarin juga ya Ya dari kecil ya. dicoba mempraktekkan. Harusnya tuh pakai ikan sih ya. Bener nggak sih? Lu ikan lu kasih formalin, apa bedanya dengan katak lu kasih formalin? Sama aja. Tapi dia nggak teriak Gap. Karena dalam satu ruangan itu nggak ada suara hewan sama sekali. Tapi pernah denger nggak sih kalau ikan itu katanya tuh ya, apalagi kalau dia bisa ditangkap nelayan yang rame-rame yang banyak, terus mereka loncat-loncat, ikan yang paling bawah itu kan lu tahu kan, mereka kalau ditampung di satu wadah Ketiban. itu kan ketiban segala macam, itu mereka mengalami ketersiksaan loh sebenarnya. Iyalah pasti. Nah, Stres. iya. Iya, Nah, apalagi itu yang enggak pengen insangnya udah pengen mencari oksigen di air itu ya, sama lah. Kamu nggak ngeliat lu kalau ada yang mau beli ikan, tau penangkaran kan? Ya. Terus pasti tolong potongin, tolong bersihin lah istilahnya. Lu nggak tau dia main? Ibu gue men, cuma. Ya itu Ya kan? ya setidaknya itu dibunuh dulu lah. Iya kan? Tidak di ini ya, nggak kayak praktek gua gitu, memang Langsung benar-benar hidup. bener-bener, Iya coy, hidup. Emang darahnya nggak mencrat gitu ya? Sorry banget. Emang nggak mencrat itu cairannya? Iya sih, cuman emang waktu itu jujur kan namanya satu lab rame. Ya gue tipikal orang yang nggak tahan yang begitu, jadi gue cuman kayak mandar-mandir ke sana kemari coy. Ya emang cuman yang kayak main lah, itu Iya, sampai ada videonya, kata cuma gue sama beberapa temen yang lain cuma kayak main doang. Karena emang sebenarnya takut, cuman Iya. bukan biar menutupi Ada yang gitu kan. benar-benar fokus ke situ, kayaknya tuh mereka yang calon-calon dokter gitu. Gue fokus sih. Gue gak suka jadi dokter ya. Gue geli banget orang mati, sepi banget ya. Bukan geli ya, takut. Oke. Nah, balik lagi nih. itu salah satu contoh yang kayaknya sering kita lakukan di belakangan. Nah, kalau di dunia nyata yang ya crime-nya yang terjadi itu benar-benar ke manusianya. Nah, kira-kira yang lu baca-baca kemarin ada nggak sih yang kasusnya paling parah itu? Yang menurut lu kayak anjir nih manusia biadab banget bisa ngelakuin ini. Apa ya, ada ya. Dia kayak motong apa ya, sampai harus memisahkan badan itu karena ini kasus apa sih itu, gue lupa deh, yang naik dia potong 13 piece. Oh, Setiabudi. Setiabudi 13. Itu yang gue sih paling tertarik ya, maksudnya tertarik kayak nggak selesai kan sampai sekarang, nggak tahu siapa. Iya sih, emang nggak selesai juga kan. Kalau nggak salah dipanggil hampir 2.000 orang yang merasa kehilangan kan, tapi nggak ada satu yang bisa mengidentifikasi kalau itu adalah sanak saudaranya gitu. Makanya kayak bisa ya, Mungkin nggak sih kalau orang itu ternyata ya emang nggak ada siapa-siapa gitu. atau bukan orang warga negara sini gitu ya. Iya, atau ternyata emang sengaja dihilangkan, jadi kayak keluarganya gitu, dia nggak mau ngaku. Sama aja kayak kasus, gue nggak tahu sih ya karena gue baca kasus yang anak sekolah jaket kuning tuh. Padahal kan ada anak laki-laki yang tenggelam. Oh yang beneran kayak gitu ya. Itu kan harusnya bisa diselesaikan ya, tapi ternyata udah dihilangkan. Oh iya. Kasusnya itu kan katanya ada hubungan, masalah seksualitas. Oh ya? Terus akhirnya karena masalah itu, dan sebenarnya orang tua itu berada gitu loh. Tapi kan yang gini-gini. Kamu ada berapa kasus sih? Kok kayak Ada banyak kasus yang ketemu tenggelam itu tuh. Iya, gue tanya yang tenggelam. Sama ada. Tapi yang sengaja tenggelam itu yang dia tulis surat kan? Nah, gue lupa. Terus habis itu dia pakai tas, terus tasnya ditaruhin batu. Nah, gue lupa deh. Cuman waktu gue lihat itu kan, cuma kan masih rumor ya, gue nggak tahu. Iya. Tapi kan itu gak ada ini, gak ada pemisahan bagian-bagian. Ya nggak ada, cuma ada lagi yang pemisahan bagian itu. Nah, kalau pemisahan bagian itu karena kayak ngasih kode, lu pokoknya orang-orang yang belok. Oh, disengaja. Itu tanda kayak lu jangan kerja lagi mungkin ya, gue juga nggak tahu ya. Tapi itu kayaknya kayak ada politisasi gitu loh, kayak semacam mini politisasi, dan mungkin itu ada sedikit keterkaitan dengan
sumber yang gue baca kemarin coy. Politik ya. Kayaknya cuma Iya. gue nggak bisa mengkonfirmasi, cuma ada. Jadi kalau mungkin kalian di sini yang tahu mengenai Jack the Ripper, apa sih sebutannya tuh, Whitechapel Murderer? Ya Nggak ada pokoknya ya, Whitechapel sebutan Indonesia Murderer. nggak ada. Karena pokoknya sebutannya Jack the Ripper, Whitechapel Murderer, karena emang dia tuh ngelakuinnya di sekitaran area Whitechapel paling banyak waktu itu. Black Dahlia ya. Bukan, kan Jack the Ripper. Jack the Ripper. Korbannya Black Dahlia kan, Iya nih ya. yang perempuan. Jadi yang kasus Eropa kan. Banyak. Ya di London. Eropa kan. Ya, East End London sih itu kejadiannya, dan itu tuh kalau gue baca-baca kan kejadian tahun 1888. Terus East End London itu kan area yang benar-benar kayak slums. Bener-bener yang kayak padat penduduk, itu paling banyak kayaknya waktu itu, dan itu benar-benar ada slums, dan situ banyak banget prostitusi gitu loh gitu. Dan emang waktu itu mulai terjadi booming kenaikan jumlah penduduk tuh setelah orang Irish kesono. Habis itu disusul oleh orang Jewish, tapi Jewish karena kasus di Rusia apa gimana gitu, ke situ jadi membludak kan. Nah pas dia membludak, kayaknya area itu jadi kayak area kumuh gitu loh, terus kayak prostitusi jadi banyak berkembang segala macam. Nah politisasinya ada di mana? Ada di ketika mungkin salah satu atau beberapa warga di situ tuh kayak gangguan loh, kok kita pendatang malah jadi kayak begini sih tempatnya, pemerintah kayak nggak care gitu loh. Jadi cara mereka mungkin untuk menarik perhatian adalah dengan melakukan pembunuhan berantai dari tahun 1888 sampai 1897 sampai 96, dan itu sering disebut kasus Jack the Ripper. Karena setelah masa itu, kalau nggak salah 1896-97 itu kayak daerah itu tuh kayak benar-benar dibongkar, dan jadi gue nggak bilang maju banget sih, cuma at least ada perubahan positif. Dan itu kan ada sepanjang kasus itu kan ada orang yang mengaku Jack the Ripper selalu ngasih surat kan. Salah satu surat pertamanya itu judulnya Dear Boss. Jadi kayak dia suratnya itu emang dikasih ke kayak inspektor polisinya gitu lah. Jadi kayaknya tuh emang surat yang disengaja, warganya kayaknya tuh emang sengaja untuk memberitahu bahwa kita udah tempat kumuh kayak gini, lakukan perubahan dong. Dan mungkin korban yang diambil pada saat itu memang mayoritas korbannya itu kan sebenarnya kalau dibilang kanalisasinya ada 5 tuh paling banyak yang memang korban multatuli. Tapi aslinya tuh udah banyak coy. Aslinya tuh ada 21 kalau nggak salah. Nah yang kebongkar ya segitu gitu ya. Yang dikaitkan dengan multatuli itu ada 5. Nah sisa lainnya itu nggak ada. Tapi 21 kasus itu kayak dianggap berhubungan karena saking nggak terbongkarnya, dikiranya itu ada kaitannya dengan si Jack the Ripper. Which is pembunuhan pertama itu, korban pertama itu mengaku sebenarnya ada 3 orang pelaku. Korban pertama? Ya korban pertamanya si perempuan itu dia kayak memberikan sedikit info kalau dia tuh kayak dikejar dan disakitin oleh 3 orang gitu. Jadi korbannya masih hidup tadi maksudnya? Korban pertamanya kan meninggal besoknya. Jadi hari ini misalnya nih. Oh jadi dia ngasih tahu dulu terus baru meninggal? Iya, pokoknya dia cuma bilang ada 3 orang dia lagi nyiksa, salah satu diantaranya tuh kayak masih remaja, besoknya dia meninggal. Jadi ada berbagai macam rumor yang bilang kalau pembunuhan yang dilakukan sepanjang si Jack the Ripper ini terkenal, itu tuh pembunuhan yang kayaknya lebih dari 1 orang. Ya kalau saya bilang copycatter lah ya. Iya, cuma mungkin karena majalah zaman dulu publikasi apa gimana sampai mengiranya Jack the Ripper tuh cuma 1 orang. Tapi sih copycatter sih, karena kan zaman dulu beda lah ya ininya, teknologinya kan. Tapi itu emang benar-benar kalau emang ada kaitan dengan politik ya, itu terstruktur banget sih. Dan itu walaupun dia butuh 1 dekade ya, 1888 sampai 1897, hanya untuk mengubah suatu daerah slums kayak gitu. Itu daerah yang benar-benar prostitusinya paling banyak tuh, bayangin ada 1.500 prostitusi. Ada berapa ratus brothel. Susah lah istilahnya ya. Iya, memang daerah susah. Kayak pemerintah udah bodo amat gitu loh. Jadi yang diincar pun, yang mati korban-korbannya itu adalah prostitut gitu. Lo bayangin korban-korbannya itu adalah prostitut semua yang rata-rata tuh umurnya 40
tua-tua. Yang udah tua. Iya, udah pada tua-tua. Nggak tahu tuh mucikari kayaknya kali. Yang paling muda tuh 25 kalau nggak salah. Dan dia yang paling parah sih kasus karena Paling muda dia, tuh pada saat itu tua kan, 2005 tuh termasuk tua pada saat itu. oh pada saat itu iya. Cuman kalau lu compare ya 40-an, 44, 45, 47 kayak gitu-gitu, 30-an. Terus yang paling muda ada yang 25 dan dia yang paling parah kasusnya. Kadang mukanya tuh sampai hancur gitu, sampai nggak dikenali. Sebenernya gue bahas ini ngeri sih. Kayaknya itu pertama kali deh kasus Multatuli itu terjadi deh. Sampai akhirnya ada pembedaan antara Multatuli dan dismemberment. Itu pertama kalinya ya. So far yang gue baca tuh kayak begitu. Kalau di Indonesia gue tahu kasus siapa ya, Jombang itu nggak sih lu? Oh iya. Itu kayak kasus, oh bukan, Tapi itu lumayan loh. Belasan orang juga kan. banyak dan itu kasusnya ya karena kasus apa seksualitas juga kan. Nah iya, memang kalau salah satu faktornya karena itu seksualitas, faktor keuangan juga bisa jadi. Bisa keuangan sama sosial ya, sosial juga. Tapi motif satu-satunya paling sering mereka ngelakuin itu kenapa emang? Kalau gue baca kemarin ya, itu karena dia memiliki distress psikologis. Apaan tuh? Ya kan? Gue bukan Keadaan psikologi, gue mental yang negatif sehingga baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kondisi kesehatan. Jadi mungkin udah nggak, mentalnya tuh udah nggak udah nggak bersih lah kayak kita gini loh, nggak bisa berpikir secara waras lah kali ya. Kan kalau misalnya dia ngebunuh kan tinggal kubur aja udah, cari tempat sunyi kuburin gitu kan. Biasanya kan kalau orang yang emang udah dendam banget gitu ya Gap, udah hilang gitu loh, kayak hilaf apa sih bahasanya, udah hilang akal gitu. Sampai dibelah-belah kayak gitu. Anyway, kalau sekilas gue baca ya, menurut informasi Mbak Google dan pakar Wikipedia asik, dismemberment dan Multatuli itu berbeda ya. Dismemberment itu tuh kayak lu membelah-belah atau memisah-misahkan bagian tubuh tuh secara garis besar dengan bagian-bagian besarnya, kayak kaki dengan kaki, tangan-tangan. Pokoknya teratur. Iya, tapi kalau si Multatuli ini tuh, kenapa sih Multatuli kasian banget ya dia ya? Gak ada sebutan lain apa? Kita nggak boleh sih. Boleh motong nggak sih? Nggak boleh ya? Atau masak aja deh, dimasak-masak. Kalau kita coba menyebut muti juga ntar muti yang mana juga tersinggung ini. Lasi ya. Multatuli juga udah nggak ada kasian. Lasi. Nah, Dilasi. Atau ya pokoknya itulah ya. MTL deh. Ada MTL. Nah, si MTL. Kalau MTL ini tuh kayak sampai ke bagian-bagian kecil gitu loh, ke pieces-pieces terkecil, kayak bagian-bagian yang sampai kayak jari-jari kaki lu, sampai apa ya namanya sebutannya tuh, kulit lu tuh bisa dipisahkan dari Oh iya, tulang lu. MTL gitu. Sama aja kayak Sama orang yang sekali. kanibal dong. Enggak, beda lagi. Kanibal kan makan. Tadi kan bisa ada yang mau MTL terus mereka makan. Oh ada, emang ada sih. Kan? Kayak orang Jepang gitu ya. Bukannya Cina, Jepang tuh. Jepang ya? Ada kasus apa gue tahu tuh. Yang Jepang yang Jepang gue laki-laki itu loh, yang dia katanya kuliah di Perancis atau di mana. Oh, tapi dia nggak MTL. Gue tahu itu kasusnya. Tapi emang cuma pengen. Dia orang kaya kan? Iya. Dia orang kaya, kuliah di Paris atau Prancis gitu kan. Terus dia ngeliat cewek tuh, suka sama cewek tuh karena emang kayak jadi penasaran, pengen tahu rasanya gimana. Tuh gue ngeliat badannya loh. Terus tapi dia dibebasin cuy. Kayak under ini sih. Karena dia emang udah sakit banget, Gap. Lu dia di penjara juga nggak akan menyesal gitu loh. Iya sih, cuma maksudnya tuh orang kayak begitu. Gue nggak tahu ya apakah anda kata sampai sekarang dia masih hidup nih. Apakah dia di bawah pengawasan under surveillance atau enggak itu gue nggak tahu. Cuman kayaknya dia perlu di bawah pengawasan. Terus pernah diwawancara cuy sama salah satu. Jadi film bukan? Iya. Terus katanya Gila itu sih. saya sedang mencoba untuk tidak melakukannya lagi. Jadi ketika
saya lihat wanita cantik ini, saya menahan diri untuk tidak memakan. Kepikiran gue ada orang kayak begitu cuy. Gue juga nggak paham tuh. Ada gitu yang ini di kasusnya, gue lupa deh dia tuh orang mana. Cuman dia orang Chinese kalau nggak salah. Dia tuh emang sosialnya nggak oke, dari ekonomi segala macam, di kerjaan macam-macam. Dia punya utang sama mafia pacarnya. Dia punya anak nih, dia punya anak. Dia utang nggak bisa bayar, akhirnya sama si cowoknya ini tuh disiksa sampai akhirnya ini bukan tidak bernyawa gitu. Terus akhirnya kan kayak bingung nih mau gimana cara nyimpannya. Jadi di MTL kepalanya dipisah, kepalanya masukin ke dalam boneka. Sisa badannya itu dimasak. Terus bonekanya dia. Nah, terus ada anak kecil, gue lupa nih anak kecil tuh anaknya si ibunya yang jadi korban atau anaknya siapa gitu. Dia kayak ngeliatin boneka itu takut, serem karena ada isinya, dia bilang ada sesuatu, ada isinya. Gempuk gitu ya. Kayak jadi tuh mungkin arwahnya si korban ini tuh ngasih tahu, bukan pacarnya, sorry. Jadi tuh mantannya tuh pacaran sama anak di bawah umur. Iya kan, gila kan, padahal udah tua loh, 30-40 tahun itu deh. Nah terus ternyata boneka ini boneka si pacarnya. Banyak banget berarti kelainannya dia ya. Terus akhirnya ketahuan lah di situ karena si pacarnya udah nggak betah gitu, kayak bonekanya ngeliatin aku terus, seret takut itu. Akhirnya dia bilang, dia tahu tapi dia nggak ngelakuin apa-apa, tahu ada pembunuhan segala macam, diem aja ceweknya. Nah pas didatengin, diteror, langsung dicerita, tangkap deh. Ada boneka Hello Kitty terkenalnya. Iya, gede sih ya kalau dia yang benar-benar gede kayak guling. Iya. Paling suka masuk sih di situ benar. Karena Hello Kitty, karena juga boneka empuk ya. Terus tiba-tiba aja jadi keras kayak begitu. Pasti serem, ngeri. Gue gak ngerti sama dari semua cerita-cerita crime yang gue dengar, kenapa orang bisa ngelakuin sejahat itu gitu loh, pembunuhan. Emang gangguan jiwa sih. Kalau kemarin sih apa ya? Psikosis bukan sih itu? Psikosis sama delusional gitu. Ada mungkin kalian yang ahlinya psikologi, psikiatrik apalagi itu mungkin lebih paham itu disebut kenapa. Cuma ada kayak ada pasti deh ada dua-duanya ini. Semini-minimnya tuh kayaknya ada dua-duanya ini. Psikosis sama delusional. Jadi gak cuma kayak psikopat gitu loh, itu lebih dari psikopat kayaknya. Itu ngaruh dengan childhood mereka nggak sih? Childhood apa kondisi keluarga, waktu kecil, ekonomi keluarga. Saya ada gue lihat ya, si siapa Ted Bundy itu, lo tau gak sih Ted Bundy? Dia ngelakuin itu nggak sih MTL? Kayak ngelakuin ya? Bukan Ted Bundy, Jeffrey Dahmer. Ada kasusnya. Kayak gitu, dia sama kasusnya. Kalau Jeffrey ini kasusnya emang dia seksualitas juga pertama. Terus kedua tuh ibunya depresi, punya penyakit depresi apa bipolar gitu, gue lupa. Terus bapaknya itu emang suka belek hewan. Nah dari kecil udah diajarin si anak ini ngeliat gitu ya, terekam visual. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari keluarga itu mereka baik-baik, dia nggak kurang apa, cuma mungkin karena Apaan? Ngeliat bapaknya kayak begitu? ya, maksudnya dalam kondisi kayak antara orang tuanya gitu loh. Bapaknya buncur kali. Bapaknya tapi enggak, bapaknya emang belajar dia. Hewan. Bapaknya belajar, kayak dia dosen apa, gue lupa deh. Pokoknya dia juga belajar, makanya tahu, makanya ngajarin. Terus kata anaknya cerita, si orangnya cerita katanya dulu waktu kecil ngeliat kucing dia sakiti terus mati, dia suka dengan cara mukanya si kucing pas mau mati ini, katanya gitu. Terus itulah dia jadi suka ngeblek eksperimen lah istilahnya. Dan ini kalau misalnya setelah nyari korbannya udah tidak bernyawa, dia ngambil momentum atau apa sih bahasanya namanya souvenir. Itu entah berupa ininya head, terus alat kelamin. Ada yang diambil dagingnya terus buat dimakan, macam-macam pokoknya itu. Dan dia juga
berapa puluh itu tuh korban tuh. Kebanyakan orang-orang yang berkulit gelap hitam. Alasannya Kebanyakan apa? lebih suka dengan yang orang-orang kan, kalau dulu katanya orang-orang yang berkulit hitam itu badannya lebih bagus, terus sama punya alat ototnya lebih besar. Oh my god. Nah, gue makanya aduh tadi. Kalau yang si Jeffrey ini ganteng ya sebenarnya, dan dia lawyer. Tapi dia normal, dia suka sama perempuan. Dan dia juga punya childhood tuh bagus, nggak kenapa-napa. Cuman ya nggak tahu kenapa dia jadi suka itu. Pada usia tertentu tiba-tiba aja gangguan mentalnya muncul gitu, gangguan jiwanya. Nah, makanya itu gue nggak paham ya, karena gue juga bukan ini ya. Jangan bisa bilang nggak bisa pikir aja, kenapa bisa ngelakuin kayak gitu ya. Kalau selain daripada motif ya, kalau dia sengaja membunuh itu, selain daripada motif untuk menghilangkan jejak, kalau misalnya motifnya bukan karena menghilangkan jejak, terus apa ya? Ya ada yang sampai itu yang harus disimpan pacarnya kan, sampai di lemari, aduh, terus dibuat ngilangin jejak, saking mungkin terpojok kali ya, bingung mau buang di mana. Atau ya mungkin itu dia pas marah mau ngebunuh tuh nggak bisa udah hilang akal. Pas ingetnya tuh pas udah ngelakuin apa yang gue lakuin gitu loh maksudnya. Aduh gitu kan kadang tuh hilang kesabaran, hilang akal segala macam kan. Dan semakin kesini makin banyak masih kasusnya. Makin banyak makin gila. Kayak misal contoh anak bisa bunuh orang tuanya. Abad 21 ya berarti ya, bukan abad 20. Lebih Ya. banyak di abad 21. Sekarang juga ada. Iya maksudnya di abad 21 lebih banyak. Ya nggak terlalu banyak. Nggak dong, kebanyakan kebalikannya. Oh iya? Iya, kalau gue kan lebih ngikutin yang kasus-kasus Amerika ya. Dulu mungkin belum terlalu media. Bisa jadi. Kalau yang gue dengar sekarang itu bukan sekarang, zaman dulu di podcast luar negeri itu kasus Amerika, banyak tuh orang tua yang ngelakuin keburukan di kejahatan ke anaknya. Orang tua. Ada kasus tuh Saking hilang ininya, kesabarannya benar. Ini Lu ngapain ngelahirin anakmu kalau dia tuh tahu begitu, lu batas kesabaran lu nggak bisa ukur sendiri, itu tuh gimana sih? Aduh, ya sebenarnya harus pikir gue. punya anak juga kan kita nggak bisa request Gap ya. Atau mungkin Tuhan punya jalan lain, punya maksud lain kenapa lu punya anak, saja melatih kesabaran lu. Orang tua durhaka. Jadi bukan anak aja yang durhaka, orang tua juga cuy ya. Tapi kalau sekarang tuh udah kebalik, anak yang udah berani menghilangkan nyawa seorang orang tuanya gitu ya. Mungkin karena apa ya, dari kecil kali ya. Udah hilang kesabarannya. Kalau misalnya dia udah kecil. Nggak, maksudnya kan kenapa anak bisa berani sampai kayak gitu ngelakuin ke orang tuanya. Gue nggak bisa nyalahin juga ya. Mungkin dari didikan orang tuanya nggak sih? Ada paham ini bukan sih, kalau kita anak tuh nggak punya utang maksudnya sama orang tua, tapi kita dipaksa untuk berbakti sama mereka. Secara sosionormatif anak tuh harus berbakti, anak tuh nggak boleh anak tuh harus dihubungi, padahal kita nggak milih untuk lahir. Benar, kita nggak mau untuk lain. Cuma kita emang apa ya? Kalau di rumah gue kan surga itu dipakai ibu kan. Kita Ya, as long as ibunya juga tahu. Iya. Dalam kan gini, gue punya sudut pandang kalau if you as a parent feel disappointed because of your children or your child, Oh. then if you feel disappointed, it means that you not well raised your kid. Because well-raised kid will never disappointed their parents. Iya. Gitu. Gue nggak, ya itu kan mungkin dari semua orang semua manusia kan beda-beda ya, kayak cara didiknya, ngajar gimana, terus Iya. kalau gue kan karena gue ngeliat kakak gue
dimana misalkan kayak anaknya bukan apa ya, lebih kalau disappoint itu kalau ngeliat anaknya kok jadi kayak milih jalurnya narkoba lah atau apalah, itu pasti. Jadi menurut gue nggak semua orang tua sih Gap. Ya sih. Nah itu Mungkin situasi dan kondisi tadi bisa membuat antara orang tuanya yang egois atau anaknya yang jadi egois. bingungnya aneh, tapi apa ya, kayak lo nggak punya uang pas ekonominya kurang kayak gitu ya. Kalau ekonominya lebih banyak dia pasti anaknya ada kan yang kayak ditelantarkan karena sibuk kerja gitu loh. Kalau orang tua lagi, kalau ekonomi lebih mapan menjadi peristiwa-peristiwa seperti tadi gitu kan, MPL atau MPL bisa aja, itu lebih minim. bisa aja gitu, tapi nggak ke orang tuanya, ke lingkungan. Kayak tapi diam-diam kayak punya hasrat terpendam gitu loh Gap, nggak diperhatiin, nggak dikasih apa sih bahasanya itu, ajaran yang baik kayak gimana. Jadi dia kayak sosiopat beda ya, kayak apa ya bahasa, dia nggak tahu dia harus ngapain apa kalau udah terjun di kehidupan sosial gitu loh. Harus feelnya kayak gimana gitu kan. Kayak si itu bukan sih, sama bersaudara itu. Siapa? Ada tuh anak laki-laki berdua bersaudara yang Bunuh orang tuanya. ya nggak membunuh Itu kan bukan karena dia itu kasus berbeda sih emang sih. Kita udah agak cukup jauh ya dari Iya. MPL, padahal topik kita MPL kan. tadi ini nyambung sama kasus mental ya. Iya Kalau sih, kata dia sebenarnya. karena rata-rata yang kita lihat itu, yang kita dapat source-nya juga terpaut dari apapun motifnya, sekalipun lebih banyak motifnya itu adalah sebenarnya menghilangkan jejak, emang tuh mereka ada faktor kelainan ya gitu ya, mohon maaf ya. Dan ternyata kelainan itu akhirnya membuat topik kita juga agak cukup melebar, bahwa kelainan itu bisa berdampak ke berbagai macam kasus, coy. Ngeri banget ya. Emang dunia udah makin tua. Moral juga udah nggak kepake sekarang moral ini. Dunia makin tua kan, zaman dulu pun ya, zaman belum ada media pun emang kelainan itu tuh ada. Karena masih kurang Publikasi kan dulu emang ini. ajaran apa sih, teori gitu-gitulah. Jadi mereka juga bingung, kalau zaman dulu bagaimana orang yang mental itu penyakit yang emang nggak bisa disembuhin kan. Oh, yang Bener, dikira bener. itu kan. peristiwa gaib lah, Iya. peristiwa Bisa. supernatural. Atau mungkin bisa, iya kan kalau misalnya itu dibunuh, maaf ya, dipasung lah, di apalah, kita nggak tahu kan. Karena sekarang kan udah terekspos, sudah ada teorinya, ada pelajaran, atau udah tahu cara gimana ininya kan. Kalau sekarang nih, menurut lo ya, sekarang kan makin lebih kalau dibilang udah makin lebih modern, bahkan dalam beberapa ilmu udah disebut postmodern loh. Nah, karena udah saking postmodernnya pun, kalau ada orang-orang seperti ini, menurut lu ya, sebenarnya mereka tuh layak hidup nggak sih? Soalnya ada di beberapa negara nih udah ada menggalakkan atau mengizinkan atau istilahnya menormalisasikan yang namanya euthanasia. Menurut lo apakah mereka layak hidup kalau ada orang-orang yang kayak begini? Tapi dia udah ngelakuin itu ya, kejahatan itu. Ya udah terjadi. Udah jadi ya. Gimana dong? Sekali cukup deh, sekali dua kali deh, katakanlah sekali dua kali ketahuan nih. Aduh, gue nggak bisa sih, gue nggak tahu ya Gavin. Salah ya kalau kita kayak udah seolah-olah menjadi Tuhan yang menghakimi. Tapi kalau dari pandangan gue sih sebenarnya mereka nggak layak sih. Malah yang Ya, kalau memang euthanasia itu bisa diterapin, mereka dieuthanasia aja lah udah. dulu gue tuh sempat mikir loh, kalau contoh ya, misalnya lu kasusnya rape Oh, oke. yang di bawah umur atau apa, terus diambil nyawanya. Gue pengennya tuh dia dibalasnya tuh dengan apa yang dilakukan ke korban itu. Ngerti nggak maksudnya? Dibalas dengan sesuatu yang sama. Tapi kalau misalnya dia adalah korban juga, karena ada penelitian menyatakan juga beberapa mereka yang sebagai pelaku ternyata dulu juga adalah korban. Dan kalau mau dilakukan kembali ke mereka atau dihukum kembali dengan cara demikian yang sama, kayaknya menurut gue nggak ngaruh deh. Makanya itu kan banyak
petisi atau apalah sebutannya yang istilahnya mending udah deh di Izin aja. ya kalau misalnya contoh dia adalah pelakunya adalah laki-laki berarti dia Ini dipotong ya kan. Nah tapi perempuan. lagi-lagi ada organisasi mengatasnamakan HAM menyatakan bahwa tidak boleh itu ini segala macam. Kalau pelakunya perempuan mungkin beda lagi gitu kan, segala macam. Tapi ada juga yang berteriak selaku keluarga dari si korban menyatakan bahwa pengennya hilangkan nyawa aja dia layak hidup tuh yang seperti itu. susah ya berarti kayak gitu. Tapi kita gak jadi hakim. Aduh. Tapi gue sekelas baca coy kemarin, sorry ya kalau gue kalau gue balik lagi ke MTL itu kan ada sedikit info yang gue baca berkaitan dengan ayat Al-Quran nih. Gue sih nggak bisa menyebutkan ya secara rinci. Cuman sekilas itu seperti bahasanya mata dibalas dengan mata. Telinga dibalas dengan telinga atau apa dibalas Iya, dengan gue paham. Kayak nyawa dengan nyawa. Nyawa Nyawa dengan nyawa. Iya benar. Nah, apakah yang dimaksud tadi itu seperti itu? Tapi bagaimana dengan mereka yang berada di sudut pandang berbeda, yang merasa bahwa seimbangnya tuh ini, seimbangnya tuh kalau anak gua katakanlah udah digituin, menurut gua selaku orang tuanya seimbangnya adalah dia dibunuh, dihilangkan nyawanya. Iya. Tapi mungkin menurut sudut pandang ilmu tersebut, ilmu sebutannya spiritual, namanya bahwa tidak bisa begitu, itu tidak seimbang artinya. Mungkinkah dengan Kalau gue ngomong kayak tadi itu bukan nggak nyambung ke apa verse yang tadi lo ngomong ya. Nggak, gue nggak ngeliat ke situ. Cuma kalau tadi bilang itu hanya berlaku zaman dulu perang, Gap. Perang. Sekarang kenapa? Kalau sekarang Karena kan ada nggak perang dong. hukum Dulu negara. kan iya. Kan banyak negara juga. Jadi tuh kalau dulu emang gitu, cuman kita diajarkan apa ya, sabar, ikhlas. Wah, serius gue ya kalau gue mungkin digituin, itu menurut gue memang lu tempatkan diri lu. Iya. Gue tuh selalu kayak itu loh, kayak kalau mau mengumpamakan sesuatu kayak gitu, jadi tempatkan dirimu sebagai si korban. Apa perasaanmu? Wah, kalau gue sih itu orang yang gak layak hidup. Iya, cuman kalau orang yang udah paham mengenai agama pasti tahu harta itu bukan punya lo, titipan. Anak lo bukan punya lo, itu titipan. Suami istri lo juga bukan punya lo. Iya benar, itu titipan semua. Jadi kalau emang udah waktunya diambil dengan konteks atau apa kejadian apapun, ya kita gimana? Maksudnya apa ya? Yaudah ikhlaskan, cuman How is that possible? Iya, gue juga tahu. Gue pasti kalau jadi situasi yang entah mungkin kakak gue amit-amit gitu ya, keluarga gue ada yang ngelakuin apa hal yang sama, kejadian meninggal kayak gitu, gue juga pasti marah pastilah gitu. Gue kayaknya lebih setuju kalau hukum agama tersebut diterapkan deh pada hukum negara. Apalagi bukan negara ya, itu hukum kadang-kadang sebenarnya hukum agama. iya, gitu. gue kayaknya lebih setuju itu daripada ya kadang-kadang hukum negara, apalagi sekarang itu ada yang bentambengi dengan mengatasnamakan HAM apa segala macam itu tuh kadang-kadang dia suka menghalang-halangin ya. Itu gue nggak setuju banget sih, karena kayak gini, kemarin ada sempat gue sekilas baca kayak kata-kata mutiara dari beberapa selebriti lah. Terus kalau nggak salah tuh salah satunya tuh almarhum ini loh, pemain Fast and Furious, Si Paul. ya si Paul. Kalau nggak salah, gue nggak hafal sih tulisan kata-katanya, cuman sekilas kayak ada orang yang lagi sakit di rumah sakit tuh bermohon-mohon kepada Tuhan untuk memiliki hidup yang kau miliki sekarang, kehidupan yang terbalik, which is yang kalau lagi sakit di rumah sakit terbaring, mengharapkan berdoa sekuat tenaga kepada Tuhan agar hidupnya terus kebalikan daripada dia sekarang, atau kehidupan yang Anda miliki, which is kalau bisa jalan, bisa sehat, bisa bergerak. Terus dia tambah lagi, jadi jangan lu berani-berani kayak dibilang, don't you dare to go home and sleep depressed. Jadi jangan deh lu sekali-kalinya berani untuk kayak
lu pulang-pulang merasa depresi gitu dengan hidup. Nah, kata-kata itu tuh kayak bikin gua, coy, itu kayak lu mengukur sesuatu yang nggak sama, nggak apple to apple. Orang yang di rumah sakit dengan mereka yang depres, katakanlah mereka yang depres ini adalah mereka korban rape, katakanlah ya, atau korban, katakanlah, jangankan dia bukan korbannya, tapi dia adalah keluarga korban, katakanlah anaknya dibunuh, dicabut nyawanya, atau disiksa gitu kan, dihilangkan nyawanya, itu nggak apple to apple. Mungkin sebenarnya sejatinya tuh apa yang mereka rasakan sama. Orang yang lagi di rumah sakit ini depresnya sama dengan orang yang ini, yang kelihatannya sehat-sehat terus pulang dengan depresi, itu sebenarnya sama. Jadi kayak nggak cocok aja gitu dulu ketika menyatakan hal demikian itu. Jadi ya gue, orang yang bisa biasa-biasa aja ternyata bisa depres juga. Itu juga sebenarnya kalau agama itu ini Gap, nggak, lu jangan langsung menerima apa yang cuman dari kata-kata itu masih ada artinya lagi sebenarnya. Lu perpemahaman kayak misalkan apa ya, contohnya, aduh gue nggak bisa lagi, gue bisa ngomong ini lebih jauh karena gue nggak pantas ngomong ini, ngerti nggak maksudnya? Ada yang pantas lagi ngomong kayak gini, which is ya orang yang emang mengerti agama gitu kan. Kita ngundang orang lain kali lah, makanya kalian tuh sering dengerin kita dong. Semakin kalian sering denger, semakin naik kita, semakin kita layak mengundang mereka. Semakin kita punya ini dana. Karena tanpa dana kita nggak bisa coy membawa narasumber yang ternyata di balik itu mereka butuh dana. Dan nggak bisa juga kita mengundang narasumber masa ngeteknya di tangga darurat, kan lucu ya. Bisa jadi sih Gap, loh nggak nggak lama kali mereka. Gue tuh sampai kemarin sempat kepikiran tahu, aduh ini topik berat banget nih. Gue sampai ada kepikiran mau nelpon teman gue anak psikolog kan. Terus gue kayak cuma pengen tanya satu hal aja gitu loh. Gue cuma nanya, why you do that? Kenapa mereka ngelakuin itu? Kenapa sih? Apa yang salah dengan otak mereka? Atau nggak adakah yang salah dengan otak mereka? Apa yang membuat mereka listrik di otak gitu ya? A part of motives. Kenapa? Gue tuh sampai kayak begitu kepikiran mau nanya sama temen gue kan. Gue tuh udah sampai pegang HP. Nanya nggak ya? Coba pikir-pikir, kalau gue nanya, ini kan udah narasumber. Sedangkan kalau mau dipikir-pikir lagi, adalah pokoknya ujung-ujungnya gue mikirin ke depannya gitu lah. Sudah cuma kayak nggak jadi deh, diurungkan aja gitu. Mungkin nanti suatu ketika topik seperti ini muncul kembali, bisa kita, harapannya memang udah ada narasumber yang lebih ahli di situ, yang lebih layak lah mendengar pembicaraan kita ini gitu. Karena ini topik yang berat banget sih. Dan kita nggak punya license juga ya, nggak bisa nge-backup juga. Ya pokoknya kita ya cuma tahu, kita makan dari apa, ngebahas sedikit dari yang kita baca, dan kita memberikan sedikit bukan info sih ini jatuhnya ya kan, kita emang cuma kayak ngomong cerita doang ya. Kita nge-share aja apa yang kita udah baca gitu ya. Jangan serius-serius banget, kenapa dibalik? Padahal kita disini udah serius ya. Aduh, gue sampai kemarin mikir ini topik kayaknya nggak ada yang fun deh, yang bisa ditarik deh, nggak ada sesuatu yang lucu deh. Kita udah ngomongin horor aja, tuh udah seru banget men, seru banget. Dan nggak akan habis omongan itu kan, bisa kemana-mana juga kan. Iya sih, bener sih. Oke. Ini kalian suka topik-topik kayak begini enggak sih yang kita bahas? Kita tuh sebenarnya agak belum paham, belum banyak insight juga sebenarnya dari kalian. Mungkin kalau kalian itu lebih banyak bersuara ya. Asik, menuntut banget ya. Apa? Kayak menuntut banget ya. Ya, kasih masukan lah. Kasih masukan. Itu kita adain poll, adain pertanyaan itu question and Q&A buat kalian. Nggak di itu doang, dipakai lah ya. Iya, dipakai. Itu kalian nggak apa-apa loh. Mau
asal jangan sampai kata-kata serapa juga lah ya. Kalian mau minta ngomongin topik apapun kita jabanin deh ya. Ya kita jalanin gitu. Jadi ini a part of berbeda dari di luar dari topik reguler kita yang horor. Kita juga bahas yang kayak begini sebenarnya. Dan ini ternyata gue melihat oh my god sudah mau 1 jam. Lo cuma ini dong mana ya? Kepotong sih nanti kan ada yang kepotong. Apa namanya ya itulah. Bolehlah kasih ide atau gitu. Kalau kalian nggak suka pembahasan seperti, karena kita belum tahu kalian itu masuk ke dalam pooling yang mana, yang mana sukanya pembahasan seperti apa. Kalau mau horor tentang apa? Lebih spesifik lagi mau Mbak Kun boleh, mau Poci boleh. Poci dong. Tuh mau gak ngomong, tuh tiba-tiba datang kan lucu aja gitu ya. Aduh, jangan udah serem kayak begini lagi. Dan kita kalau ke bawah juga jauh banget loh. Padahal ini tengah hari tua coy, ini tengah hari tua tapi cuma kalian nggak tahu aja ternyata di sini suasananya begitu juga ya. Begitu juga maksudnya rada-rada ya. Tapi nggak apa, selama gue belum mual kita aman. Apa tuh perkataan kalau udah mual? Artinya udah ada gitu. Waduh, bener ya. Karena Tapi jujur, kemarin kan gue nonton nih, gue cerita ya, gue kemarin nonton Susuk ya, Susuk yang gue bilang itu. Pertengahan tuh emang lagi ada itunya lah ya. Terus gue tiba-tiba mual, ya kan. Dan gue duduk sendiri ya, samping gue kosong tuh. Udah nih, still branding. Terus kan, lagi. Apa? Tapi nggak aman, insyaallah aman. Aduh, tapi lu berani ya nonton gitu? Itu sendiri? Sendiri, maksudnya di studio ada orang, cuma gue sendirian. Berani banget juga. Gue tidak seminim-minimnya tuh harus ada orang yang gue kenal bareng gue, karena gue berani nonton itu sendiri coy. Dan itu pun gue harus bener-bener yang kayak ditantang atau sesuatu yang kayaknya menurut Challenge. gue ya, atau menurut gue kayaknya nggak bakal seseram yang pikir deh. Karena emang ada yang serem-serem banget. Emang ada hal yang nggak seram, coba gue tanya. Yang lo tonton? Ada coy. Apa itu? Kayak contoh kemarin tuh yang main tuh main lagi si sutradaranya Anwar. Joko Anwar. Apa sih? Ini kreator lagi. Yang apartemen itu. Ini Pengabdi Setan. Iya. Emang tuh nggak seram? Itu nggak serem. Awalnya serem. Oh, mungkin. Tapi lambat laun tuh ternyata gue tahu ini tuh kayak mereka tuh cuman lagi apa sih, kayak lagi memecahkan puzzle teka-teki gitu loh lama-kelamaan. Mencari ini misteri yang Iya. Jadi berbalik dari yang awalnya gue tuh yang mendingan tutup mata, tutup telinga sampai ke ujung-ujungnya di gue yang kayak gue plototin. Oke, ini puzzle berikut apa lagi nih yang mereka lakukan? Gue yang udah kayak terpacu, oke ini puzzle berikut apalagi nih yang mereka mau pecahkan. Jadi ujungnya kayak begitu. Apakah karena emang filmnya seperti itu, gue nggak tahu. Cuman yang jelas itu awalnya menyarankan kenapa? Karena ada begitu banyak poci yang tidak berdiri normal. Ini yang pertama, yang kedua sih? Hah? Yang pertama, kedua? Ini gue coy. Yang kedua. Yang poci-pocinya tuh Yang pada tangga berdiri. kan? Gak cuma di tangga coy, pocinya tuh kan ada di auditorium lagi di itu loh di planetarium, lagi dalam planetarium, terus mereka pada lagi jongkok lagi bersujud cuy. Yang endingnya kan, yang kayak ada ruang hall besar itu. Iya. Oh, lagi narik apa gitu ya? Yang lagi narik apa gitu? Tak ada tali rantainya. Itu bukan tali Bukan sih. rantai, emang itu kan emang. Jadi kayak ada satu orang wartawan, jurnalis disuruh ke situ buat ngerekam apa buat mengabadikan peristiwa tersebut, tapi secara diam-diam gitu, kayak ada petugas diam-diam. Terus si wartawan itu ngungkapin ke dia, pokoknya setelah dia ngeliatin poci-poci ada di dalam banyak banget lagi bersujud. Oh, iya, sujud Lagi bersujud, tapi lo tau kan poci kan tangannya ketutup kan, jadi mereka sujudnya itu ditahan pakai kepala gitu. Oh iya. Yang di hall apa taman ya? Iya di dalam, tapi dalam dulu. Oh iya di dalam, lagi dalam. Terus Si wartawan atau jurnalis ini kayak dia kayak lagi merhatiin gimana. Jadi dia mau menceritakan sesuatu bahwa dia memberikan satu kesimpulan.
ternyata poci-poci ini tuh bukan ada yang narik, bukan ada yang keluarin dari Dan sendiri. tapi mereka sendiri coy nanti Kan di tanahnya itu ada jejak-jejak ini ada jejak-jejaknya gitu kan. Tapi kalau jejak manusia kan beda lagi kan, yang narik kan pasti ada gitu kan. Ini Hmm. ternyata jejaknya mereka sendiri. Itu tuh yang kayak itu merinding sih coy. Bener-bener yang itu bener-bener Tapi itu horor. nggak sih aslinya tuh poci ini tuh nggak jalan, nggak apa, terbang ya. Loh, Itu tapi aslinya makanya terbang. kamu kan pernah lihat apa? Ada. Udah. Lu nonton kisah tanah Jawa. That's it. That's it. Kita yang banyak Aduh. horor kan. Aduh. Gue nonton Denan aja belum pernah. Insidious aduh. Benar nggak sama menurut gue? Yang ada astral projectionnya tuh yang mana? Oh ini Insidious Pertama ya? pertama. Nah itu kayaknya gue sempet nonton. Itu nggak serem. Tapi Cuma yang bikin serem akhirnya gue lagunya. belajar. Ya. Belajar apa? Akhirnya gue belajar ternyata film horor itu ini kalau nggak salah ya mungkin kalian bisa koreksi. Kalau tidak salah tuh yang membuat suatu film horor itu seram itu hampir 80% tuh karena audionya. Benar. Editing audio. Benar. Walaupun karena gue punya prinsip tetap bagaimanapun artis utamanya, aktor utamanya itu adalah si sosoknya. Nah, tapi gimana mau menarik perhatian si sosok kan Emang gitu-gitu doang. ganteng enggak, Oh. cantik enggak kan gitu. Tapi gimana membuat orang itu benar-benar tertarik buat nonton audionya cuy di Lu ngomong kayak gitu karena lu nilainya film horor Amerika kan? semua. Lu udah nonton film ini poci-poci yang lain-lain? Film horor yang serem tuh Yang zaman dulu si Yang zaman dulu yang serem. ini si Kunti zaman dulu. Si Julia Estelle tuh kan Julia Oh bukan Estelle. yang ada ininya tompel. Oh Susana. Ya, itu sama. Itu juga itu serem Itu sih. udah pernah sih dan itu ya yang itu suara coy. Lu harus Kan nonton, yang unik itu lu harus suaranya. nonton Poci 2 berarti. Itu gua takut, bener takut loh. Gua pusing yuk deh. Enggak kan? Gua pusing nih yuk. Kita nggak mengundang lah. Oke. Di closing dulu dong. Gimana sih? Nggak, canda. Oke, Ya gitu loh di pokoknya. closing dulu. Oke, pokoknya itulah pemirsa ya. Bisa dikasih ditaruh di komen lah gitu kalian Iya. mau kita bahas apa. Karena sebenarnya kita udah ada list. Itu banyak banget sebenarnya topik-topik yang bisa kita Iya, bahas. dan menurut kita juga seru-seru sebenarnya ya. Iya, Cuman kan kita nggak tahu kalian prefernya tuh apa topiknya. Iya benar. Kesukaannya Karena apa? topik yang kita mau bahas itu benar-benar beragam, bahkan jauh dari main topik channel kita gitu. Nah kita Pokoknya kalian pengen- tantang kita ini. kita pengen tuh ya nggak monoton horor sebenarnya ya. Iya. Jadi kayak mungkin ada beberapa minggu kalian buat kita buat kalian apa bahasanya tuh bukan takut ya, horor apa, jadi kayak satu mencekam gitu ya. menegangkan di Terus beberapa satu minggu. episode lagi kita buat santai, Iya benar. Kita buat santai kayak begini. santai tapi mikir. Kita yang mikir, kalian tuh cuma dengerin. Lucu gak lucu, bodo amat. Pokoknya udahlah, hargai pula usaha orang. Sudah. Kita jadi mohon-mohon begini ya, rendah kita ini. Oke. Begitu ya teman-teman. Gitu aja ya. Sekilas info. Ini next activity kita pokoknya bakal seru banget nih. Semoga ya. Oh iya, warning aja, bukan warning ya. Pengingat nih, notes catatan tambahan. Jangan lupa karena kalian mungkin pendengar yang responsibel, jadi apa yang kita ucapkan tadi mohon disaring lagi ya. Disaring. Kalau memang kalian ternyata ahlinya dalam mensensor segala macam, kita mohon maklumnya gitu lah ya. Atau kita juga bukan manusia sempurna yang Benar. paham segala-galanya gitu. Benar. Kita masih ada keterbatasan informasi, keterbatasan sumber, Ya. klarifikasi segala macam. Ada yang lebih di atas daripada kita, itu kita pahami. Jadi, mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga aja kalian terhibur. Kita akan ketemu lagi di sesi Bulan depan. Oke, jangan lupa ya. Jangan ditunggu setiap hari Sabtu. Sampai kalian juga enggak. Oh, iya.
Jangan lupa selalu dengarkan episode horor setiap Selasa dan Kamis. Bye bye.